Alvin Lim, guys. Dalam sebuah video dia berstatement seperti ini. Jadi orang yang melengsarkan presiden ya tentu saja akan berhadapan dengan saya dan pendukung-pendukung Bapak Presiden Jokowi lainnya yang saya yakin juga banyak. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, mengenai ide pemakzulan Presiden Jokowi kalian pasti udah dengar ya. Dan kalian juga pasti udah tahu bagaimana sikap Pak Mahfud ya ketika mereka atau sekelompok orang yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi ini membuka pintu gitu ya Pak Mahfud untuk mereka ini dan memfasilitasi bahkan mengarahkan juga kepada mereka gitu ya, istilahnya kayak memberi jalan dan cara untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Jadi kesannya Pak Mahfud ini seperti mendukung ide pemakzulan Presiden Jokowi ini guys. Jadi itu yang bikin netizen akhirnya banyak kecewa gitu ya kepada Pak Mahfud, mempertanyakan sikap Pak Mahfud, bahkan ada juga yang marah gitu ya melihat sikap dari Pak Mahfud MD. Jadi beberapa berikut ini akan saya bacakan gitu ya bagaimana reaksi dari netizen gitu ya terhadap sikap Pak Mahfud MD dan juga beberapa orang atau sekelompok orang yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi. Jadi sebagian dari mereka ada yang marah dengan sikap Pak Mahfud, juga ada yang menyuarakan kepada masyarakat gitu ya bahwa kita sudah saatnya lawan gitu guys, melawan para perusuh negeri. Nah mereka menyebutkan itu para perusuh negeri gitu ya karena selalu apa ya, seperti menebarkan keresahan gitu di tengah-tengah masyarakat guys. Nah langsung aja ya kita bacakan dulu nih komentar yang pertama ya dari beberapa orang yang mempertanyakan sikap dan marah gitu ya dengan sikap Pak Mahfud. Yang pertama ada dari Alvin Lim guys. Dalam sebuah video dia berstatement seperti ini. Jadi orang yang melengsarkan presiden ya tentu saja akan berhadapan dengan saya dan pendukung-pendukung Bapak Presiden Jokowi lainnya yang saya yakin juga banyak. Sekali lagi teman-teman, katanya, saya tidak sepenuhnya puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Saya mungkin yang paling rese, yang paling bawel, teriak-teriak di situ. Tapi, ketika ada yang mau mengkhianati negara dan bangsa, saya juga akan menjadi yang paling depan teman-teman untuk membela negara ini. Tetapi yang saya bingung teman-teman, saya bingung 1000 bingung. Justru orang yang mestinya membela Bapak Presiden Jokowi, itu malah memfasilitasi teman-teman. Jadi kalau dilihat gambar yang dia bilang adalah gambar Pak Mahfud ya di antara sekelompok orang yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi. Nah, di situ dia menyebutkan dilihat di tengah-tengah itu berdirilah seorang menteri gitu ya. Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Katanya ini profesor katanya ya, yang dia dulu pernah memimpin di eksekutif, legislatif, dan di yudikatif. Tapi yang saya bingung katanya, orang mau mengkhianati negara, mau memakzulkan presiden yang sah gitu ya, presiden sah, itu malah difasilitasi dan malah diajarin mengenai cara untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Nah di situ dia bilang saya bingung ya. Jadi kayak misalnya ada orang datang ke saya gitu ya, Bang Alvin ajarin saya dong gimana caranya bobol bank nih, ya kan? Saya mau ambil kredit, tapi gimana caranya biar saya nggak perlu bayar. Pak Alvin, saya ajarin caranya bobol bank gitu. Dia mengibaratkan seperti itu guys. Gitu ya, dia mengibaratkan ada orang yang nanya caranya gimana bobol bank ke dia gitu ya, supaya ya dia dapat uang tanpa bayar seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Nah
Ketika ada orang yang minta cara bobol bank ke dia, lah dia ini kan merasa aneh ya kalau misalnya ada orang seperti itu. Nah seperti itu ya kurang lebih pernyataan dari Bang Alvin yang mengatakan bahwa dia bukan orang yang 100% puas gitu ya dengan kinerja Bapak Jokowi, tapi ketika ada orang yang ingin atau ada orang yang mengancam keutuhan negara ini gitu, dia akan tetap berada paling depan juga gitu. Dan juga mengenai sekelompok orang yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi, presiden yang sah notabene gitu ya. Tentu saja Bang Alvin ini merasa dia harus membela negara gitu loh guys. Dan dia juga mempertanyakan gitu ya, kenapa kok bisa gitu ya menterinya Pak Jokowi, orang yang harusnya membela Pak Jokowi, membela presiden yang sah, justru malah memfasilitasi dan bahkan seakan mengajarkan caranya gitu guys untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Di situ dia bingung 1000 bingung. Nah itu komentar dari Bang Alvin Lim ya. Nah selanjutnya ada komentar juga yang kurang lebih sama gitu ya. Kali ini dari Bang Krisyanto Yenoni yang nada bicaranya tuh marah banget kalau kalian lihat di video ya. Dia juga berkomentar gitu mengenai sikap Pak Mahfud MD. Langsung aja aku bacain ya komentar pedas dari Bang Krisyanto Yenoni nih guys ya mengenai sikap Pak Mahfud MD. Jadi dalam videonya dia berkata seperti ini guys. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Bapak, ini yang dimaksud adalah Pak Mahfud gitu ya. Kenapa Pak Mahfud ini membukakan pintu untuk sekelompok orang ini? Terus dia bilang, padahal ada protokol yang harus mereka lalui gitu. Orang-orang yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi ini. Dan tentu Bapak tahu maksud dan tujuan mereka menemui Bapak itu. Etis nggak? Elok tidak? Sementara Bapak menjabat sebagai Menko Polhukam dan Bapak juga adalah seorang calon wakil presiden, tapi Bapak menerima sekelompok masyarakat yang datang kepada Bapak dan berbicara tentang wacana pemakzulan Presiden Jokowi. Jadi seolah dia ini berbicara seperti ini ditujukan kepada Pak Mahfud gitu ya. Terus dia juga melanjutkan bicaranya, dia bilang sebagai Menko Polhukam gitu ya, yang masih menjabat hingga hari ini, di mana presidennya adalah Pak Jokowi, Anda punya malu nggak Bapak? Katanya. Menerima sekelompok masyarakat yang datang dengan tujuan membicarakan pemakzulan Presiden Jokowi. Bapak punya malu tidak? Katanya. Silahkan membuat petisi, tapi saya mau ingatkan kepada kalian, kata Bang Oni ya. Kalau ada yang sampai berpikir atau apalagi mewacanakan pemakzulan kepada Presiden Jokowi, ketahuilah, kata dia. Saya pertegas lagi, ketahuilah, katanya, bahwa ketika ada percobaan pemakzulan Presiden Jokowi, disitulah kalian akan melihat ganasnya kemarahan rakyat. Seperti itu statement Bang Oni ya, yang menyikap atau merespon sikap dari Pak Mahfud MD yang menurut dia itu sikap yang harus dipertanyakan, apakah Pak Mahfud ini punya malu sebagai Menko Polhukam gitu ya, yang seharusnya membela Presiden Jokowi, tapi justru malah memfasilitasi dan membukakan pintu kepada sekelompok orang yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi. Dan seperti yang Bang Yenoni bilang, yang dia katakan gitu, bahwa ketika memang ada orang yang ingin ibaratnya mengacau gitu ya di negeri ini, tentu saja mereka akan berhadapan dengan ganasnya kemarahan rakyat, kata dia. Dan itu dia katakan dengan nada bicara yang seolah marah gitu ya. Dan memang nada tinggi yang dipakai guys. Jadi sangat marah gitu ya ketika dia melihat ada orang, sekelompok orang gitu yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi, di mana Presiden Jokowi adalah presiden sah, produk demokrasi gitu guys. Jadi
Dia memilih untuk membela Presiden Jokowi dan mewakili rakyat. Dia mengatakan bahwa kalau ada orang-orang yang seperti itu, bersiap-siaplah, mereka ini bakal bertemu gitu ya dengan ganasnya kemarahan rakyat gitu. Seperti itu guys, berhadapan dengan kemarahan rakyat. Nah guys, selain itu, selain dari Bang Yeno nih, Bang Alvin tadi gitu ya, juga ada dari petani yang juga berkomentar mengenai wacana pemakzulan Presiden Jokowi gitu ya. Yang kurang lebih dia itu mengatakan bahwa dia ada di belakang Presiden Jokowi, dia siap untuk melawan mereka yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi guys. Kita baca ya komentar dia ya secara lengkap ya guys ya. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini katanya harusnya tidak ikut pemilu gitu ya, Bapak ini berkomentar begini. Rakyat jelata ikut komen Pak, kata dia. Pemilu harus tanpa Jokowi. Lah bagaimana ceritanya sih, kata dia. Pak Jokowi kan orang Indonesia, masih presiden juga. Lah memang Pak Jokowi nggak boleh ikut pemilu. Pemilu tanpa Jokowi katanya. Pemilu curang katanya. Pemilunya aja belum, kok udah bilang curang. Pemilihannya aja belum, udah bilang curang. Gimana sih, kata Bapak ini guys. Turunkan Jokowi. Lah bagaimana mau diturunkan Pak? Pak Jokowi itu produk demokrasi. Produk yang dipilih rakyat. Suka tidak suka, mau tidak mau ya, itu presiden kita. Kalau Bapak mau menurunkan di tengah jalan, ya saya sebagai petani Pak, rakyat kecil siap di belakang Pak Jokowi katanya. Saya juga siap turun, jangankan petisi 100.000 kata dia. Saya siap mau petisi berapa juga kata dia. Saya di belakang Pak Jokowi katanya. Jadi pemilu harus jadi, pemilu harus damai, tidak ada intervensi dari manapun. Dan kemarin ketika ada wacana Pak Jokowi 3 periode, dikomentarin juga. Sekarang Pak Jokowi nggak nyalon juga masih dikomen juga kata dia. Ya Pak, saya rakyat, saya petani, saya di belakang Pak Jokowi. Seperti itu komentar dari Bapak ini guys. Jadi ya siap berada di belakang Pak Jokowi ya, mau petisi berapapun, 100.000 mau berapapun, dia berani turun dan siap berada di belakang Pak Jokowi guys. Dan satu lagi, ada netizen juga ya yang menyuarakan kepada rakyat gitu ya, bahwa kita harus melawan pemakzulan Presiden Jokowi gitu guys. Nah, dia berkata begini guys. Saya mengajak kepada saudara-saudaraku setanah air agar menyatukan barisan karena ada kelompok atau pihak-pihak tertentu yang merencanakan pemakzulan Presiden Jokowi demi mendapatkan nafsu kekuasaan dan mengacaukan negara yang tercinta ini. Saudara-saudaraku, silakan gunakan hak pilih Anda sesuai dengan hati nurani, melalui proses demokrasi yang baik dalam pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Ajak sanak saudara juga gitu ya untuk pergi ke TPS dan memilih calon yang mereka pilih. Nah, setelah berkata seperti itu, dia juga melanjutkan perkataannya dan dia mengatakan seperti ini guys. Kita berharap agar para perusuh, para provokator ini dicegah. Jangan sampai mereka menguasai parlemen sehingga bisa menekan anggota DPR dan mereka berhasil memakzulkan Presiden Jokowi. Ingat, kata dia, ada negara lain di luar sana yang mempunyai kepentingan untuk mengacaukan negara kita. Apabila negara kita kacau, maka anak-anak kita, putra-putri bangsa ini yang akan menderita.
Kemudian akan terjadi kekacauan dan orang-orang yang ada di luar negeri sana mereka akan tertawa terbahak-bahak melihat penderitaan di negeri ini. Kepada para perusuh, para provokator, dan pihak-pihak tertentu yang ingin melakukan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi, hanya ada satu kata kepada mereka, yaitu lawan katanya. Jangan biarkan mereka bertindak semena-mena dengan menggunakan kekuasaan, dengan menggunakan cara-cara yang licik, sehingga proses demokrasi kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu guys ya, pesan dari bapak ini yang menyuarakan hanya ada satu kata dia, lawan gitu ya, kepada para perusuh, provokator yang ada di negeri ini ya. Tujuannya ya untuk Indonesia supaya kedepannya damai dan tidak ada hal-hal yang seperti ini gitu guys. Tentunya kan kita ingin kedepannya anak cucu kita itu juga hidup dengan damai di negeri ini. Jadi ketika ada perusuh, ada provokator yang saat ini bermunculan, nah itu yang dia himbau ya, supaya mereka ini dicegah supaya tidak ada di parlemen, sehingga tidak membuat kerusuhan di negeri ini guys. Jadi tujuannya seperti itu. Dan itulah beberapa komentar dari netizen guys yang menyuarakan hati mereka, di mana mereka ini juga mempertanyakan sikap Pak Mahfud MD. Kemudian mereka juga menyuarakan gitu ya, supaya masyarakat ini tidak terpengaruh dengan provokator ataupun perusuh negeri gitu guys ya, yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi. Nah begitu disebutnya. Dan kalau melihat ini, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai adanya beberapa atau sekelompok orang gitu ya yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi? Padahal ini sudah mendekati pemilu gitu ya, tapi masih aja bermunculan orang-orang seperti ini. Tapi ya memang selalu ada gitu ya orang-orang seperti ini, apalagi memang mendekati pemilu. Jadi menurut kalian, sikap kalian bagaimana guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye!